Persib punya modal untuk kembali melaju di trek juara ya. Kupas Persib. Berbicara tentang kompetisi yang sebentar lagi akan kembali digelar. Tapi sebelum kita membahas tentang Persib, mengupas tuntas tentang Persib jelang kompetisi Liga pertama ini, sebaiknya kita kenalan dulu ya. Mungkin karena banyak orang lain yang belum kenal siapa itu Opa Dani, kok berani-beraninya membuat podcast Persib. Oke, kita kenalan ya. Nama saya Dani Wihara. Teman-teman peliput Persib Bandung memanggil saya dengan Opa Dani. Begitupun teman-teman mantan Persib Bandung atau legenda Persib juga memanggil saya Opa Dani, karena mereka adalah teman diskusi saya yang dekat gitu ya. Dan mereka melihat mungkin karena rambut saya sudah beruban dan memutih, sehingga mereka juga ikut-ikutan menyebut Opa Dani. Bobotoh, sepanjang hidup saya selalu bersinggungan dengan Persib Bandung. Saya memulainya sejak saya menjadi wartawan di media Gema Olahraga pada saat Liga Indonesia pertama. Saya meliput Persib dan memberitakan semua informasi pada Bobotoh tentang apa dan bagaimana sih dapur Persib selama ini gitu kan. Sampai akhirnya saya pensiun di 2020 kemarin. Selalu saya menyajikan berita-berita tentang Persib. Dan 7 tahun terakhir setelah saya keluar dari tabloid Go, saya menjadi wartawan di koran olahraga Top Score gitu ya. Jadi memang selama hidup saya tidak bisa lepas dari Persib Bandung. Dan sepanjang saya menjadi wartawan Persib juga, saya sempat membuat buku ini, Persib Aing. Buku ini saya buat bersama rekan wartawan dan Suendra dari Gala Media. Demikian barangkali perkenalan singkat kita ini, agar Bobo tahu siapa Opa Dani sebenarnya. Oke Bobotoh, kita lanjutkan ya acara kupas Persibnya. Bobotoh, jika tidak ada aral melintang, Liga 1 akan kembali digulirkan pada tanggal 27 Agustus mendatang. Pihak operator kompetisi PT LIB dan Federasi PSSI telah mendapatkan izin menyelenggarakan kompetisi lewat izin keramaian dari kepolisian dan izin dari BNPB atau Satgas COVID-19 yang sudah menyatakan silahkan menggelar kompetisi Liga 1 pada Agustus 27 nanti. Ini tentu membanggakan ya, karena sudah lama kita tidak melihat kompetisi sepak bola Indonesia, dan hampir 1,5 tahun lamanya kita ditinggalkan kompetisi kasta pertama di Indonesia itu. Memang kalau dari segi waktu sangat mepet ya persiapannya gitu. Tapi ini ada resiko yang harus diambil oleh semua klub, karena kompetisi ini tidak mungkin ditunda lagi dan tidak mungkin lagi harus dipindah ke bulan-bulan ke belakang, karena memang banyak agenda yang harus diikuti oleh timnas untuk mempersiapkan timnya menghadapi Piala Asia, dan yang paling penting adalah untuk menyambut pagelaran Piala Dunia usia 21, sehingga dibutuhkan kompetisi yang bagus, kompetisi yang terencana dengan baik untuk menghasilkan pemain-pemain yang baik untuk timnas. Bobotoh, dipilihnya tanggal 27 Agustus bukan tanpa sebab ya, karena memang saat inilah dianggap waktu yang paling tepat untuk menggelar kompetisi setelah berbagai macam cobaan, terutama badai Covid yang membuat kompetisi kita terhenti. Dan kompetisi digulirkan ini juga akan menyelamatkan klub-klub yang selama ini sempat kolaps ya dengan tidak adanya kompetisi, sehingga tidak adanya pemasukan yang bisa membuat mereka bertahan.
Sehingga apapun yang diputuskan oleh operator kompetisi PT LIB, klub-klub juga sepakat untuk mengikutinya meski mereka tidak memiliki persiapan yang cukup. Ya seperti pagelaran Piala Menpora kemarin, rata-rata klub hanya memiliki 2 pekan lah untuk siap tampil di turnamen tersebut. Dan itu akan terjadi lagi di kompetisi saat ini karena banyak klub tidak beraktivitas selama PPKM berlakukan oleh pemerintah. Terakhir informasinya kan PPKM akan selesai pada tanggal 23 Agustus ya, artinya ada 4 hari sebelum kompetisi dibuka. Tapi banyak juga klub juga udah mempersiapkan dirinya, terutama di luar Jawa barangkali yang tidak kena PPKM sudah mempersiapkan dirinya. Memang ada kendala buat tim-tim di Jawa yang tidak bisa menyelenggarakan latihannya karena kendala PPKM. Tapi semua bisa memahami bahwa kondisi Indonesia memang berbeda dan harus diterima apapun resikonya gitu. Lalu bagaimana sebenarnya dapur Persib menjelang kompetisi digelar ini? Ya terlalu naif ya kalau kita bilang nanti Persib akan langsung beralih kencang, punya prestasi bagus dengan melahap semua lawannya di laga-laga pertama gitu ya. Karena 1,5 tahun tidak berkompetisi, tidak berlatih bersama, itu juga mengganggu performanya, mengganggu feeling ball pemain, mengganggu chemistry, sehingga mereka harus menata lagi dari bawah. Jadi saya menduga dari laga-laga pertama mungkin penampilan Persib tidak seperti apa yang ada di benak kita selama ini. Apa yang selama ini kita tahu bahwa Persib adalah tim yang dengan permainan bola sepak bola menawan gitu ya. 1-2 sentuhan mengalir dari bawah ke atas. Itu mungkin di laga-laga pertama tidak akan terlihat karena memang 1,5 tahun ini tanpa latihan, tanpa kompetisi akan mengganggu performa Persib. Tapi melihat komposisi tim saat ini, rasanya Persib masih bisa menampilkan performa terbaiknya ketika kompetisi ini sudah bergulir gitu ya. Hadirnya pemain baru Muhammad Rashid dan Maklok setidaknya bisa mengganti kehilangan 2 pemain kita yang telah pergi membela klub barunya, Omid Najari dan Kim Kurniawan. Keduanya mungkin tidak akan tampil seperti Persib yang ketika itu diperkuat oleh Omid dan Kim, tapi setidaknya mereka akan membuat gaya baru, suasana baru dan atmosfer baru ketika bergabung bersama Persib. Karena keduanya memang punya kompetensi yang bagus ya. Karena itu mereka direkrut dan di-hire oleh Persib. Di luar itu secara non teknis, di pentas sepak bola Indonesia, Persib adalah tim yang selalu diunggulkan. Persib selalu dianggap tim yang punya potensi besar untuk membuat kejutan dan mengakhiri kompetisi atau turnamen di tangga juara. Sehingga tidak ada satupun tim di luar Persib yang menganggap Persib adalah tim kecil, tim yang mudah dikalahkan. Tidak ada yang seperti itu. Bahkan mereka menganggap Persib dalam kondisi apapun kualitasnya lebih baik dari mereka, 1 tingkat di atas mereka. Dan ini adalah modal besar buat Persib untuk menatap kompetisi Liga 1 2021 ini dengan hasil yang maksimal. Karena Persib punya tradisi juara yang bagus. Persib juga selama ini cukup konsisten ya. Dalam 2 musim belakangan ini juga prestasi Persib sangat konsisten. Di bawah Mario Gomez pun Persib punya prestasi yang bagus. Mereka bisa bertahan di papan atas sebelum ada kasus korban supporter meninggal dan terpaksa Persib harus menjadi tim yang bertanding di luar kandangnya gitu ya. Kemudian di era Robert Abed juga Persib tampil cukup bagus ya.
Di musim lalu pada 2020 3 pertandingan pertama dikonversi dengan kemenangan. Bahkan kemenangan itu juga diraih di salah satunya di kandang Arema, tim yang selama ini juga jadi tim yang sangat sulit ditaklukkan oleh Persib Bandung di kompetisi Liga 1 ini. Artinya secara tim Persib punya modal untuk kembali melaju di trek juara ya. Tinggal bagaimana nanti tim pelatih mempunyai strategi yang bagus dan bisa membangun kekompakan dan soliditas tim dengan baik setelah mereka memegang jadwal pertandingan, setelah mereka bisa mengevaluasi bagaimana sih performa pesaingnya setelah melakukan 2-3 pertandingan. Pasti tim statistik Persib akan mengukur dan melihat, oh disinilah kelemahan calon lawannya, oh disinilah kelebihan lawannya, yang akan nanti menjadi modal bagi Robert menerapkan taktik dan strategi jitu untuk menghadapi tim tersebut. Di luar itu, Bobotoh, pemain juga sudah gatal ya, ingin secepatnya kembali merumput karena mereka juga sudah lama tidak menampilkan permainan terbaiknya, tidak menampilkan eksistensinya karena kompetisi yang tertunda ini. Mereka beranggapan pasti di sepak bola profesional ini adalah prestasi terbaik sehingga uang pun mengalir. Kenapa? Karena sebelumnya kan ketika kompetisi harus berhenti, PSSI membuat peraturan bahwa klub hanya membayar 25% gaji buat para pemainnya. Kita tidak tahu apakah semua tim melakukan itu atau ada deal-deal lain di luar itu yang membuat misalkan pemainnya merasa betah kendati mendapat gaji yang kecil sehingga mereka tetap bertahan di tim yang dibelanya. Dan kebetulan akhirnya Persib kita lihat ada hanya 2 pemain yang pergi sebenarnya, pemain inti ya, di luar pemain-pemain yang lain gitu ya. Pemain inti yang pergi adalah hanya Kim dan Omid. Meski memang di luar itu ada Gozali juga pergi gitu, Benny juga pergi gitu ya. Tapi kita bicara pemain inti yang pergi hanya 2, artinya secara materi dan struktur tim kepergian Kim dan Omid tidak merubah struktur Persib yang sudah dibangun oleh Rene Arbet. Jadi begitu kompetisi akan dibuat, setidaknya grip-grip permainan sudah ada. Persib mungkin hanya butuh waktu untuk kembali mensinkronisasikan orkestra sepak bolanya sehingga soliditas timnya semakin bagus, coveringnya juga semakin luas, daya ledaknya semakin tajam, dan mereka dapat momentum untuk mencetak gol kemenangan. Mungkin itu akan terjadi pertandingan-pertandingan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Artinya pemain sudah kelihatan tertata dengan baik. Karena itu tadi sepak bola profesional bagaimanapun semua pemain ingin menunjukkan kualitasnya, ingin menunjukkan kehebatannya dalam mengolah bola dan memberikan kemenangan pada masyarakat pencintanya, pada klub yang dibelanya. Karena dengan begitu mereka pasti akan mendapatkan uang dari hasil keringatnya yang selama ini tidak mereka dapatkan setelah kompetisi ini terhenti. Bobotoh, memang jadi tidak mudah ya jika kompetisi ini digelar dalam waktu mepet bahkan tanpa pendukung utama ya. Tapi ini semua kan dialami oleh semua tim. Jadi ketika tim ini kompetisi ini digulirkan tidak ada satupun tim yang diuntungkan. Hanya tim yang siap lah, yang punya pemain-pemain bagus, yang sudah tertata permainan yang akan menjadi kandidat juara. Bagaimana dengan Persib? Saya tetap optimis Persib bisa mencapai prestasi terbaik, apalagi ketika kompetisi mulai disebut-sebut akan digulirkan pada tanggal 27 Agustus. Bukan hanya pemain Persib yang berteriak kita ingin prestasi terbaik, tapi Robert Arbet pun terus menggemakan hasratnya, tekadnya untuk membawa Persib menjadi kampiun di kompetisi musim ini. Inilah sebuah kekuatan yang tidak bisa diukur, tapi kekuatan yang bisa membuat
tim Persib berada di jalur yang sebenarnya. Siapapun pemain ditampilkan, pasti mereka terpompa motivasinya untuk menjadikan tim Persib menjadi tim terbaik di musim ini. Meski persiapannya tidak maksimal, meski tidak ada precision yang membuat mereka bisa tampil uji coba dengan tim-tim sepadan. Meski tidak ada atmosfer pertandingan yang mendukungnya, tapi saya percaya Persib punya nama besar. Persib selalu menjadi tim yang difavoritkan untuk menggelar atau mencapai gelar juara. Demikian bobotoh kupas Persib kali ini, dan jangan lupa untuk membesarkan konten ini, please komen, subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar bobotoh tahu materi apa yang akan Opa sampaikan di edisi berikutnya. Terima kasih bobotoh. Ciao.